eh, data kredit yang ada di Kadin jumlahnya 27 triliun. 27 triliun. 27 triliun, kur bagian kecil saja. Ya. Ya, masih ada kredit investasi, kredit modal kerja. Jadi satu ini Di korporasi ya, industri. ya, dan kemudian ini kan ironi. Ya. Ya, suatu contoh misalnya BUMN kayak Mandiri, BRI itu untungnya besar sekali dia. Ya, jangan sampai terjadi ya mereka dapat untung besar di Bali, tapi pengusahanya bangkrut. Betul. Ya, ya. Ini apa persoalan sulit? Sebetulnya persoalan sangat mudah. Ya, asal gubernur, DPRD kemudian melakukan lobby. Ya, OJK dalam statementnya memahami betul kondisi ini, bahkan menjanjikan bahwa akan terjadi akselerasi, jadi percepatan pemulihan ekonomi. Ya, bentuk percepatan pemulihan ekonomi ini adalah perpanjangan kredit. Ya. Ya. Yang saya jadi dengar, harus diingat oleh para pengambil kebijakan dan masyarakat. Lobbynya harus kuat ya. Lobbynya kuat. Ingin kita tegaskan. Akumulasi krisis ekonomi yang dialami oleh pengusaha Bali selama 2,5 tahun, bentuknya sekarang adalah bisa terjadi likuidasi. Kita tidak menginginkan begitu. Sahabat cendekia, tahun 2023 sudah dekat. Bulan Maret adalah batas akhir dari perpanjangan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jika proses ini tidak akan diperpanjang lagi, maka akan menjadi tekanan ekonomi buat UMKM dan industri pariwisata Bali yang saat ini tergantung dari pinjaman KUR, kredit usaha rakyat di bank. Tekanan ekonomi itu akan berdampak keras apabila pada tahun 2023 tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk melobi pemerintah pusat agar Bali secara khusus diberikan program perpanjangan restrukturisasi perbankan. Untuk membicarakan potensi tersebut, ancaman terhadap ekonomi Bali, dan juga potensi ke depan bagaimana jika restrukturisasi itu tidak dilakukan perpanjangan, maka hari ini kita akan berbincang dengan tokoh senior, seorang pengamat ekonomi, juga anggota MPR utusan Bali tahun 1999 sampai 2004, dan juga seorang konsultan ekonom Bali selama 30 tahun. Seorang tokoh senior yang kita hadirkan untuk berbicara, menyampaikan pandangannya tentang bagaimana ancaman ekonomi Bali jika perpanjangan restrukturisasi itu tidak terjadi. Selamat pagi, siang, sore, Guru. Ya, terima kasih Pak D atas undangannya. Ya. Hari ini kita akan berbincang soal perpanjangan restrukturisasi, karena yang saya tahu program Restrak yang diberikan oleh pemerintah pusat akan berakhir di 31 Maret 2023. Menurut pandangan Guru sebagai seorang ekonom, kemudian pengamat ekonomi, apa yang terjadi jika habis masa perpanjangan Restrak oleh pemerintah pusat dan tidak dilakukan perpanjangan lagi? Dan Bali butuh apa sebetulnya? Ini pertanyaan gede menarik ya. Sederhana saja nih, sederhana saja. Dalam perhitungan statistik sederhana, ya, ekonomi Bali dalam 2,5 tahun itu begitu terpuruk. Ya, tahun 2020 ekonomi Bali minus 9,3%. Di awal pandemi ya? Ya, di awal pandemi 9,3%. Itu luar biasa. Sejak Pelita 1, ya, ekonomi Bali nggak pernah seperti ini. Itu pertama. Kemudian pada 2021 masih dia minus, ya, sekitar 2%. Jadi akumulasi minusnya ini sudah hampir 12%. Ya, tahun 2022 ini, ya, diperkirakan, kita agak optimis lah, diperkirakan ekonomi Bali barangkali tumbuh 3%. 3%. Ya, 3%. Itu jauh, tetap lebih rendah dari perkiraan ekonomi nasional yang 5%, 5,1 atau 5,2. Ya, jadi tetap dia minus.
Ya, dari angka makro saja, ya, dari angka statistik saja bahwa tahun 2022 ini belum terkompensasi angka minus tahun 2020 dan 2021. Ya, kalaupun ada pemulihan itu pasti berlangsung pada kelompok ekonomi ke atas, ekonomi menengah ke atas, bukan ekonomi menengah ke bawah. Ya, secara statistik dan kemudian secara kebijakan ekonomi, maka restrukturasi kredit ini tidak boleh dihentikan pada bulan Maret tahun 2023. Paling tidak dia harus diperpanjang, ya, diperpanjang 2 tahun berikutnya, dengan harapan bahwa ekonomi Bali akan kembali pulih, ya, 2023, 2024 ekonomi Bali pulih relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, kurang lebih 5%. 5%. Ya, pada saat itu, jadi Maret 2025, kebijakan restrukturasi kredit ini ditinjau kembali. Kalau tidak, sudah hampir nyaris pasti kalau restrukturasi tidak diperpanjang di Maret 2023 banyak sekali perusahaan, banyak sekali UMKM yang akan gagal bayar. Ya, kalau gagal bayar, mau tidak mau perusahaan mereka harus jual asetnya. Ya, akan terjadi, ini tidak mengada-ada, akan terjadi eksodus pemindahan aset. Pertama, eksodus pemindahan aset. Persoalannya kan bukan masalah eksodusnya. Kebangkrutan perusahaan kan membawa dampak tidak hanya ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Ini yang mesti dihindarkan. Ini yang mesti dihindari, dan langkah-langkah serius ini yang mestinya dilakukan oleh pemerintah, Pemda Bali, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan antara Gubernur Bali dengan Ketua OJK. Ya, ada kesepakatan bahwa perekonomian Bali akan dipercepat akselerasi kredit, akan dipercepat akselerasi pertumbuhan ekonominya. Dua syarat yang disebutkan. Satu, restrukturasi kredit diperpanjang sampai Maret 2025, dan Ketua OJK menjanjikan harus sistem keuangan perbankan di Bali yang diawasi OJK harus memberikan tambahan modal kerja untuk memungkinkan para pelaku usaha, terutama para pelaku pariwisata, untuk siap kembali pulih. Nah, itu yang mestinya dilakukan oleh pemerintah. Hanya sayang sampai hari ini kita belum mendengar, ya, langkah dari Pemda Bali untuk melakukan pendekatan ke OJK sehingga akselerasi pemulihan ekonomi Bali dengan dua syarat tadi menjadi kenyataan. Gede, ya, dan kemudian juga para pemirsa, ya, yang kita khawatirkan terjadi paradoks ini. Apa? Masyarakat diajak untuk euforia G20, jadi masyarakat diajak ke euforia G20. Sudah tentu euforianya tidak baik. Harapan G20 memberikan hasil baik. Tapi yang kita khawatirkan, harapan akan euforia ini tidak menjadi kenyataan, tapi dalam praktek masyarakat pengusaha menghadapi kenyataan bahwa dia tidak mampu bayar. Usahanya pailit, bangkrut, dan kemudian harus pindah tangan. Ya. Diri dan para pemirsa, sebetulnya ini adalah krisis ekonomi Bali yang carry over. Ya, jadi maksudnya gimana tuh? Artinya sebetulnya kita mengalami krisis akibat pandemi. Kita mengalami krisis akibat pandemi. Tapi dia sekarang menjadi terbawa. Terbawanya berat. Terbawanya pelelangan aset. Sejarah ekonomi Bali, ya, sejak tahun 70 tidak pernah mengalami ini. Yang saya tahu, ya, saya juga selaku UMKM, ya, kemudian selaku nasabah KUR juga, sampai 2023 kita nih nasabah KUR masih mendapatkan fasilitas keringanan pembayaran, masih bayar bunga. Dari KUR misalnya KUR 500 juta, bayarnya sekitar 1,7 juta.
Nah, di tahun 2023 bulan Maret, kalau misalnya tidak ada perpanjangan, tentu saya harus membayar full. Plus akumulasi yang tidak kita bayarkan dari tahun 2020 sampai 2023. Dan itu diperkirakan akan terjadi akumulasi pembengkakan pembayaran minimal 30%. Bunga pokok dan sebagainya. Itu akan sangat memberatkan, Gun. Yang ingin tambahkan, data kredit yang ada di Kadin jumlahnya 27 triliun. 27 triliun. 27 triliun, kur bagian kecil saja. Ya, masih ada kredit investasi, kredit modal kerja. Jadi satu ini di korporasi industri. Ya, dan kemudian ini kan ironi. Ya, suatu contoh misalnya BUMN kayak Mandiri, BRI itu untungnya besar sekali dia. Ya, jangan sampai terjadi ya mereka dapat untung besar di Bali, tapi pengusahanya bangkrut. Betul. Ya. Ini apa persoalan sulit? Sebetulnya persoalan sangat mudah. Ya, asal gubernur, DPRD kemudian melakukan lobby. Ya, OJK dalam statementnya, Ketua OJK dalam statementnya memahami betul kondisi ini, bahkan menjanjikan bahwa akan terjadi akselerasi, jadi percepatan pemulihan ekonomi. Ya, bentuk percepatan pemulihan ekonomi ini adalah perpanjangan kredit. Yang saya jadi harus diingat oleh para pengambil kebijakan dan masyarakat. Lobbynya harus kuat ya. Lobbynya kuat. Ingin kita tegaskan, akumulasi krisis ekonomi yang dialami oleh pengusaha Bali selama 2,5 tahun, bentuknya sekarang adalah bisa terjadi likuidasi. Kita tidak menginginkan begitu. Ya, jangan terjadi sebuah ironi. Ya, kalau kita lihat data keuangan BRI dan lain-lain, dia untung besar. Di Bali malah. Di mana-mana dia untung besar. Padahal BRI misalnya itu didirikan, yang idealismenya BRI didirikan, yang idealismenya untuk mengangkat kesejahteraan koperasi, tani dan nelayan. Ya. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya sesuatu yang sebetulnya sangat krusial dalam kepemimpinan Bali. Kok di media tampaknya ini tidak menjadi prioritas. Semestinya ini menjadi prioritas utama. Saya pernah mengikuti sebuah pertemuan di Jaya Sabe, bahwa Pak Gubernur berupaya untuk melakukan lobby perpanjangan restrukturisasi sekitar bulan Mei Juni, tetapi sampai saat ini saya belum mendapat informasi balik atau informasi kembali bahwa lobby itu sudah berhasil. Dan setelah guru bercerita, saya menjadi ragu apakah pemerintah Bali serius memperjuangkan perpanjangan restrukturisasi ke OJK. Jika itu tidak terjadi, maka apa prediksi guru itu kemungkinan akan menimpa ekonomi Bali? Dan kemudian juga para pemirsa, dalam kondisi bahwa perusahaan antara hidup dan mati, kita tidak bisa berandai-andai. Jadi semestinya seluruh potensi yang dimiliki Bali harus all out. Gubernur, DPRD, kemudian seluruh anggota DPR yang ada di pusat, kemudian seluruh anggota DPD harus melakukan lobby untuk memungkinkan adanya restrukturisasi kredit. Dan kemudian juga para pemirsa, porsi kredit untuk Bali dibandingkan dengan porsi nasional itu sangat kecil. Ya, itu sangat memungkinkan, pasti memungkinkan adanya manuver kebijakan keuangan dan moneter dalam otoritas Kementerian Keuangan dan OJK. Itu sangat mungkin. Porsinya sangat kecil. Porsi secara nasional sangat kecil, tapi menyangkut hidup matinya pengusaha Bali dan orang-orang sekitar yang sangat tergantung. Dan kita mengetahui UMKM itu adalah lokomotif dari ekonomi kerakyatan. Ini sekarang ini. Jadi akibat pandemi, akumulasi krisisnya berbentuk hidup matinya usaha UMKM. Nah, ini yang mesti menjadi prioritas utama. Guru, pertanyaan saya adalah
kebijakan perpanjangan restrukturisasi itu kan program pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nah, apakah memungkinkan program perpanjangan restrukturisasi itu hanya berlaku untuk wilayah Bali? Sangat memungkinkan. Kenapa saya bilang sangat memungkinkan? Sebagai anggota MPR yang ikut merumuskan perubahan nomor 45, kedua sebagai profesional yang sangat lama bergerak di Jakarta tentang itu sangat mungkin. Hanya sekarang persoalannya lobby. Ada kemampuan melobi nggak? Ya, dan ingat porsi kredit dalam sistem perbankan Indonesia untuk Bali, saya rasa di bawah 2%. Oh ya? Ya, kecil sekali. Tidak akan mengganggu ekonomi nasional. Sudah sangat tidak mengganggu. Tapi semua para pengambil kebijakan publik tahu bahwa pariwisata itu adalah ujung tombak perekonomian Bali. Dan melalui kesempatan ini saya ingin mengetuk para pengambil kebijakan di tingkat pusat. KTT G20 terjadi di Bali. Sudah sejak lama bahwa Bali adalah pelataran terdepan Indonesia. Ya, artinya kalau pelataran terdepan Indonesia ada masalah sedikit, ya sudah tentu pemerintah pusat harus mengambil langkah. Ya, tapi di era demokrasi dan di era otonomi daerah, kita tidak bisa minta sesuatu ke Jakarta seperti kita minta sesuatu ke pemerintahan Batavia dan sudah enggak. Ya, tugas gubernur harus melakukan lobby, tugas gubernur, DPRD, DPR, DPD melobi. Tidak hanya melobi, ini harus tekanan keras bahwa tidak ada pilihan lain untuk penyelamatan itu. Kalau enggak, ya apa? Aset-asetnya akan pindah. Kita tidak rasionalis. Ya, aset-aset ini pindah, aset-aset ini pindah, aset-aset yang mayoritas milik orang Bali. Kemana pindah? Ya kira-kira ke pengusaha yang punya duit. Yang punya duit gampang. Dalam sistem perbankan ada puluhan ribu orang yang depositonya di atas 5 miliar. Ke sana pindahnya. Ya, melalui kesempatan ini kita ingatkan. Ya. Di satu pihak berbicara tentang penyelamatan ekonomi Bali, juga berbicara tentang keadilan ekonomi bagi masyarakat Bali yang dua setengah tahun tertimpa oleh pandemi, yang sekarang ini bentuk konkretnya, ini bentuk ancaman yang dihadapi. Yang jadi ironi adalah di masa pandemi ini Pak Gubernur dan juga tim gitu kan sangat jago melobi bagaimana proyek infrastruktur terjadi sangat masif di Bali. Ada berbagai macam mega proyek. Itu hasil lobby Pak Gub kan dengan pemerintah pusat. Nah, sekarang kita menanti apakah Pak Gubernur juga punya kemampuan untuk melobi pemerintah pusat agar Bali diberikan kebijakan perpanjangan restrukturisasi. Kira-kira Guru, apakah bisa Pak Gub melakukan itu dan semua pemangku kepentingan di Bali? Dan bagaimana? Saya tidak berbicara tentang kira-kira. Saya berbicara tentang optimisme karena ini menyangkut masa depan dan hidup batinya para pengusaha Bali. Ya kan? Tidak ada. Sudah menjadi pengetahuan sejak lama sejak tahun 70-an. Sangat banyak elit kebijakan di pusat sangat berempati pada kita kok. Saya ingin berikan contoh di era tahun 70-an, 80-an. Seluruh proyek irigasi yang diminta oleh Bali diberikan. Bahkan berlebih. Sampai hari ini pun empati itu ada besar. Ya, apalagi secara politik mayoritas di sini ada dari partai pemenang pemilu, presidennya itu sesuatu yang sangat sesuatu yang tidak terlalu sulit. Yang hanya sangat diperlukan adalah komitmen dan optimisme para elit untuk mengambil langkah-langkah itu segera. Melihat rentang waktu yang sisa sekitar 5 bulan menuju bulan Maret, menurut Guru, paling lambat kapan kira-kira pemerintah memberikan sinyal untuk perpanjangan restrukturisasi Bali? Kalau lobby dilakukan, hitungan hari selesai. Hitungan hari. Saya adalah ekonom tamatan Universitas Indonesia dan pernah bekerja sebagai eksekutif di Bank Mandiri tahun 80-an. Jadi paham betul lah. Paham betul. Dan banyak teman sesama alumni Universitas Indonesia, dia ada di kantor lapangan Banteng. Itu malah para ekonom pintar dari UI
yang membantu Menteri Keuangan yang memahami kondisi begini. Ya, hanya hitungan hari saja. Ya, dan kemudian memberikan kepastian ya. Orang berusaha kan memberikan kepastian bahwa dia bisa investasi kembali, bisa membenahi bisnisnya dan lain-lain. Kepastian ini membuat. Berarti harus segera, begitu. Oh, sangat ini itu kalau berbicara tentang potensi krisis keuangan, hitungannya tidak hari, hitungannya menit. Ya, kita punya pengalaman tahun 98. Ya, Bank Indonesia kehabisan uang 650 miliar pada waktu itu, dan kemudian 38 bank bangkrut. Kemudian ekonomi kita tumbuh negatif 14%, inflasi naik 80%, Pak Harto jatuh. Nah, kosnya mahal, ya, biaya politiknya mahal. Tadi kan itu dampaknya terhadap industri pariwisata, UMKM. Nah, sekarang kalau industri keuangan mikro di Bali, bagaimana dampaknya? Kan ini yang namanya efek domino? Ya, otomatis. Otomatis. Kalau kita berbicara tentang industri keuangan mikro, paling tidak kita harus memahami. Pertama, koperasi. BPR. Kita mengetahui bahwa industri keuangan mikro ini adalah industri yang menghadapi ekonomi rakyat. Barangkali industri keuangan mikro ini terbaik di Bali. Ya, terbaik di Bali. Kenapa dia terbaik? Karena pada dasarnya ekonomi Bali itu sosialisme religius. Religius karena orang-orangnya berbakti lah, gampangnya. Sosialisme, ekonomi kita tuh merata, produktif dan lain-lain. Di sini tidak ada misalnya kayak di Jawa Timur, di sini tidak ada misalnya pohon coklat jumlahnya ribuan hektar, tidak ada. Tidak ada misalnya pohon kopi atau tembakau jumlahnya ribuan hektar yang milik PT, tidak ada. Ini milik masyarakat. Ya. Jadi by design ekonomi Bali ini adalah ekonomi yang sudah menggambarkan pemerataan. Kalau Mahatma Gandhi cerita tentang sarwadaya ekonomi untuk kesejahteraan bersama masyarakat dan lingkungan sebagai sebuah teori dan model ada di India. Dipraktekkan di sini. Itu sudah bagian. Nah, ekonomi yang sudah baik seperti ini sekarang ada tekanan karena pandemi. Ya, tugasnya kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan. Ya, saya dengan banyak teman, termasuk teman-teman Pak Baskara ya. 6 bulan, jadi tanggal 3 Maret tahun 2020 ya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kita darurat pandemi. 6 bulan setelah itu kita datang ke DPRD Bali dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD. Kita sampaikan ya, paket penyelamatan ekonomi Bali harus dilakukan. Ya, karena sebetulnya maksimum hanya 6 bulan tahan. Ya, maksimumnya 6 bulan tahan. Sudah kita sampaikan dengan data. Nah, ini sekarang sudah hampir 3 tahun. Ya sudahlah. Ya, tapi sekarang ada ujungnya nih. Sekarang apa? Ujungnya krisis atau ujiannya pemulihan? Kita inginkan ujiannya pemulihan melalui langkah penyelamatan, paket penyelamatan. Itu yang harus dilakukan. Segera. Harus segera. Oh ya, kalau lobby dilakukan ke OJK, ya, semestinya teman-teman DPR punya teman DPR di Komisi 11. Mitranya adalah OJK dan Menteri Keuangan. Selesai. Kita kan banyak punya wakil di pusat DPR RI. Iya, semestinya mereka melakukan. Ya, teman-teman yang di Komisi 11. Nah, itu lakukan dan berikan gambaran, berikan gambaran ini. Dan kemudian disampaikan ini faktanya. Kalau kita ikuti media kan berita di media kan tidak tampak. Sampai sekarang tidak ada geliat, tidak ada informasi bahwa pemerintah serius melakukan itu. Jangan berbicara tentang geliat. Ya, kesadaran mereka, kesadaran sebelum action harus ada kesadaran di kalangan elit. Ini loh ada persoalan krisis yang sedang dihadapi. Baru kemudian action, kan gitu. Ya. Dan kemudian di media juga tidak ada. Ya, ini ada persoalan serius di kita. Persoalan serius yang harus diselesaikan.
Persoalannya kan bukan hanya persoalan yang dihadapi, bukan hanya pengusaha itu, ya. Dampak ekonomi yang dibawakan kalau pengusaha masalah ini bermasalah, karena kan dia ada pegawai, ada pembeli, ada pemasok, yang multiplier efek dari kegiatan ekonomi itu bermasalah. Ya, ini tantangan yang kita hadapi bersama, tantangan Bali yang dihadapi bersama di tengah gegap gembitanya kita bersama menyambut G20. Ya. Oke, sahabat cendekia, sebuah ancaman serius bagi ekonomi Bali, bagi dunia pariwisata, bagi masyarakat Bali, dan juga bagi kehidupan sosial di Bali apabila restrukturisasi atau perpanjangan restrukturisasi tidak diberlakukan di Bali mulai bulan Maret tahun 2023. Perlu upaya serius dari pemerintah, dan kita menanti apakah Pak Gubernur, anggota DPR kita di Bali dan DPR RI Pusat berhasil melakukan lobby-lobby terhadap pemerintah agar Bali diberikan kebijakan khusus perpanjangan restrukturisasi.